Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas proyek pendidikan Jepang di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dwi Dianti, kelas 11 MIPA 4, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Yudha Rekia Tinta, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Dita. Perkenalkan, nama saya Gigi Rahayu, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Elandra Azizia, absen 11. Perkenalkan, nama saya Safir Aludin, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Lauda Satria, nomor absen 16. Tentang ekonomi perang. Jepang menetapkan kebijakan ekonomi di Indonesia yang sering disebut self-help atau ekonomi perang. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat sangat menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh. Rakyat memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan hidup. Rakyat mengusahakan produksi barang untuk kepentingan perang. Ekonomi zaman Jepang. Kebijakan ekonomi perang pemerintahan Jepang. Bidang moneter, pemerintah penduduk Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan nilai gulden. Selanjutnya diambil tindakan terhadap bank-bank bekas milik musuh. Di bidang perpajakan diadakan pemungutan dari berbagai sumber termasuk pajak penghasilan. Bidang perdagangan pada periode ini umumnya lumpuh akibat menipisnya persediaan. Barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat didistribusikan melalui penyalur-penyalur yang dituju. Pengendalian harga diadakan dengan tujuan untuk mengurangi manipulasi. Kebijakan ekonomi yang akan diterapkan di Indonesia dirumuskan pada 12 Desember 1941, yaitu Indonesia harus bersuasembada dalam memenuhi kebutuhan Jepang, sebagaimana pemerintah Jepang di Tokyo membuat kebijakan ekonomi pada bulan November 1941 yang isinya apabila pengurusan bantuan vital bagi pemerintah nasional dan swasembada militer dapat menimbulkan kerugian terhadap tingkat hidup penduduk pribumi, itu harus diterima saja. Prioritas produksi dalam minyak bumi, sedangkan industri yang lebih diutamakan adalah industri yang dihasilkan bahan yang bermanfaat bagi Jepang. Semua milik musuh termasuk perkebunan harus diambil alih. Barang-barang impor dari Jepang hanya boleh dimanfaatkan oleh mereka yang bekerja untuk kepentingan Jepang. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh berat dari kalangan rakyat Indonesia dan memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Raya. 2. Sumber utama keuangan masa perang. 1. Penjualan hasil perkebunan, pemungutan pajak, dan mencetak uang baru. 3. Masalah yang timbul akibat kebijakan ekonomi masa perang. Jepang menerapkan dasar-dasar politik beras, yaitu padi berada di bawah pengawasan negara dan harga gabah serta beras ditentukan pemerintah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan saat perang, para petani diperintahkan untuk menyerahkan kuota per hektar yang luar biasa tinggi. Contohnya kasus pemungutan padi yang ada di Indramayu. Hal ini diperparah lagi dengan adanya penyelewengan yang seharusnya pungutan dari camat hanya ditugaskan 1.000 ton, tetapi ketika di lapangan ia meminta 1.200 ton. 4. Dampak pendudukan Jepang dengan adanya sistem ekonomi perang. Adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintah militer dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942. Pada bidang perbankan, Jepang mendirikan bank-bank setelah melikuidasi bank-bank peninggalan Belanda. Perekonomian penduduk lumpuh karena dikorbankan demi kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dan yang terakhir, penduduk dimobilisasi untuk menyerahkan hasil bumi dan tenaganya. Akibatnya penduduk mengalami kekondisi dan kesengsaraan merajalela di berbagai daerah. Demikian penjelasan tentang ekonomi zaman perang. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Zaman pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemerosotan drastis. Sistem pengajaran dan struktur kurikulum ditunjukkan untuk keperluan Perang Asia Pasifik. Penerapan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang, karena bahasa pengantar dalam
tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Akan tetapi inilah yang menawarkan Jepang pada pendidikan yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Dalam pendidikan ini memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Contoh-contoh kebudayaan yang diberikan yaitu adat istiadat, semangat Jepang, lagu-lagu Jepang, dan olahraga. Dengan pemberian kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya barat yang sebelumnya ada. Pengarahan Romusa. Peraturan mengenai Romusa dikeluarkan oleh Naimubu atau Departemen Urusan Umum. Naimubu menetapkan bahwa Romusa harus berusia 14 sampai 45 tahun dan membentuk Badan Reforma Romusa. Badan tersebut memiliki cabang-cabang hingga di desa-desa. Setiap kepala desa harus mengeluarkan tenaga kerja sesuai daftar yang dikeluarkan oleh Jepang. Peraturan yang dibuat oleh Badan Romusa cukup baik dan tidak memberatkan pekerja Romusa. Namun, pelaksanaan di lapangan ternyata berbeda. Pengerahan Romusa berdampak pada struktur sosial masyarakat. Banyak pemuda desa yang meninggalkan desa karena takut dijadikan Romusa. Orang-orang yang tinggal di desa hanya kaum perempuan dan laki-laki tua. Oleh karena itu, tidak ada pemuda yang mengerjakan sawah. Dampaknya hasil pertanian pun menurun. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dipelopori oleh Sultan Syahrir di Indonesia. Gerakan ini diciptakan untuk melawan pengaruh Jepang terhadap bangsa Indonesia, terutama kepada pemuda. Sebab itu Sultan Syahrir mengumpulkan beberapa pemuda dari berbagai domisili kota untuk dikumpulkan dan diberikan pengaruh terhadap nasionalisme kepada bangsa Indonesia. Dengan adanya hal tersebut bisa menimbulkan nasionalisme kepada diri pemuda Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Kemudahan Jepang di Indonesia memang terlibat singkat, dan juga teman-teman tahu, tapi menyisakan kenangan buruk kemendaran bagi rakyat Indonesia. Kala itu penguasa Jepang bersikap menangani dan menyalahkan rakyat Indonesia sehingga memicu kebencian pada masyarakat Jepang. Bahkan di bagian mana Indonesia yang memiliki angkatan senjata untuk mengintervensi Jepang di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang pun saat itu perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu melalui perjuangannya berbentuk organisasi gerakan bawah tanah dan perlawanan bersenjata. Berjuang organisasi perlawanan bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dilakukan oleh tokoh nasionalisme yang memanfaatkan organisasi pemerintahan Jepang sebagai alat komersial kemerdekaan Indonesia. Beberapa organisasi yang digunakan antara lain: 1. Putra, 2. Barisan Kelompok, 3. Tuwo Sangin. Gerakan bawah tanah. Selain melakukan gerakan organisasi rakyat, Indonesia melawan keuntungan Jepang di Indonesia dengan gerakan bawah tanah, yaitu gerakan yang dilakukan secara diam dan rahasia, di mana gerakan ini dipraktikkan secara represif bentuk perubahan tanpa pengetahuan pihak Jepang. Secara umum, kegiatan bawah tanah yang dilakukan oleh para penduduk Jepang Indonesia memiliki keberadaan tujuan seperti saling berbagi seperti dan menjaga nasional. Mempersiapkan kekuatan untuk membela Indonesia, menyempurnakan semangat dan persiapan untuk membela Indonesia, serta mendapatkan informasi perkembangan perang Asia Timur. Adapun beberapa contoh gerakan bawah tanah yang berupaya memperorientasi penduduk Jepang di Indonesia antara lain: 1. Kelompok Karni, 2. Kelompok Ahmad Bubat, 3. Kelompok Sultan Syahrir, dan 2. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif. 1. Adanya pelatihan militer untuk pemuda-pemudi di Indonesia. 2. Adanya peninggalan peralatan militer dan infrastruktur perang. 3. Memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia. Dampak negatif. 1. Diadakannya Romusa. 2. Militer Jepang mengambil paksa makanan, pakaian, dan perbekalan rakyat Indonesia. 3. Wanita muda Indonesia dijadikan wanita penghibur. Selain adanya dampak positif dan negatif dari beberapa aspek, diantaranya adalah: 1. Bidang politik. Jepang melarang masyarakat Indonesia untuk berkumpul atau bermusyawarah.
2. Terdapat tokoh-tokoh nasional yang menduduki jabatan di pemerintahan Jepang. 3. Masyarakat Indonesia dimanfaatkan simpatinya untuk membantu mereka melawan sekutu. Bidang ekonomi. 1. Jepang menguasai seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. 2. Jepang mengatur seluruh perekonomian di Indonesia. Bidang militer. 1. Jepang menjadikan pemuda-pemuda di Indonesia sebagai tentara mereka. Bidang kebudayaan. 1. Menjadikan bahasa Jepang adalah bahasa yang wajib dipelajari. 2. Mendirikan pusat kebudayaan di Indonesia. Keimin Bunka Sidoso. Di luar dari skenario, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, hal-hal terkait dasar negara, undang-undang dasar, batas wilayah, bentuk negara Indonesia Merdeka telah disiapkan oleh Badan Bentukan Jepang, yaitu BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Badan ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widodiningrat serta wakilnya yaitu Iji Bambasa Yoshio dari Jepang dan juga Raden Panji Suroso. Badan ini beranggotakan 67 orang. BPUPKI mempunyai tugas yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan serta hal lain yang dibutuhkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Tak lama kemudian, BPUPKI pun dibubarkan, dibentuk lagi sebuah badan baru untuk menggantikan BPUPKI. Badan tersebut yakni PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang nama Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Unikai, dengan jumlah anggota 21 orang, dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo sebagai penasehat PPKI. Anggota dari PPKI tersebut dipilih dengan mewakili berbagai etnis yang terdapat di Indonesia, di antaranya yakni 12 orang asal Jawa, 3 orang asal Sumatera. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you